kekerasan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja atau tidak sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyakiti fisik, batin, dan mental orang atau kelompok lain. Adapun bentuk-bentuk umum dari kekerasan yang diketahui oleh orang banyak ialah fisik, psikologis, seksual, dan struktural. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan langsung kepada diri atau fisik seseorang. Kekerasan fisik umumnya menimbulkan rasa sakit atau luka secara fisik. Dan contoh kekerasan fisik adalah memukul, menendang, dan menjambak. Kemudian, kekerasan psikologis, yaitu kekerasan yang menyangkut jiwa atau roh seseorang. Contoh dari kekerasan psikologis adalah ancaman dari pihak luar, pihak dalam, dan orang-orang lainnya. Kemudian bullying, dan kekerasan psikologis dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan serta hilangnya kepercayaan diri seseorang. Kemudian kekerasan seksual, contohnya adalah pemerkosaan. Dan yang terakhir adalah kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang dilakukan melalui struktur sosial atau kebiasaan masyarakat. Kemudian penyebab terjadinya kekerasan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol emosi, ketidaktahuan seseorang mengenai bagaimana caranya menyampaikan atau meluapkan emosinya dengan cara yang baik dan tepat. Dan yang terakhir adalah keturunan. Ia hidup dan besar dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan kerap terjadi kekerasan dalam lingkungan keluarganya. Hal ini tentunya dapat menjadi memori buruk yang tersimpan di otaknya sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang buruk dan temperamen. Kemudian, faktor eksternal. Kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang baik atau bahkan buruk, kondisi pertemanan yang buruk, pengaruh buruk dari media sosial, kontrol sosial masyarakat yang masih kurang, serta hukum di Indonesia yang masih kurang adil, kurang tegas, dan kurang bijaksana. Mengatasi kekerasan yang tepat ialah dengan berani speak up atau berani menghubungi, berani bercerita kepada pihak berwajib, keluarga, teman, maupun orang terdekat lainnya yang dapat dipercaya apabila kita melihat atau mengalami sendiri tindak kekerasan. Kemudian, support dari lingkungan dan orang-orang terdekat sangat diperlukan untuk seseorang yang pernah melakukan tindak kekerasan untuk membuatnya kembali menjadi pribadi yang baik. Tindak lanjut dari pihak berwenang serta penegakan hukum yang baik sangat diperlukan untuk memberikan efek jerah. Ingatlah bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin serta emosi yang harus dapat dikontrol agar setiap masalah tidak diselesaikan dengan kekerasan. Adapun pesan dari narasumber yang pertama untuk mengatasi atau mencegah kekerasan ialah menyelesaikan setiap masalah harus dengan kepala dingin. Setiap masalah harus diselesaikan secara musyawarah dan kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kemudian pesan dari narasumber yang kedua ialah mari kita berantas tindakan kekerasan di Indonesia dimulai dari lingkungan di sekitar kita terlebih dahulu. Jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan, melainkan gunakanlah cara yang bijak dan benar. Karena jika tidak dimulai dari diri kita, maka dari siapa? Kemudian pesan bagi generasi muda dari narasumber yang ketiga ialah jadilah pribadi yang baik dan